Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada tanggal 20 Desember 2022 lalu, SMP 1 Cibadak menyelenggarakan lokakarya tentang P5 dan kebinekaan. Dan kita sekarang khusus akan membahas tentang toleransi dan kebinekaan. Apakah pendapat guru-guru SMP Cibadak tentang toleransi dan kebinekaan itu? Mari kita simak video. Untuk dengan dewi-dewi yang lainnya, karena sudah bersyukur dengan dewi yang sekarang. Ya, jadi kita harus bersyukur dilahirkan dari orang tua saya yang hebat, kampung yang hebat, takdir saya juga yang hebat. Saya sudah alhamdulillah tidak menginginkan lagi untuk yang lainnya. Itu aja. Kita itu dilahirkan di mana? Itu karena ini ketentuan Tuhan ya. Kita mau dimanapun ya kita harus syukuri ya, harus kita nikmatin gitu. Jadi jangan sampai kita berlebihan bahwa kita itu mau di mana ya kita syukurin saja kalau saya Bu seperti itu. Dan kita juga intinya kita harus kita bersyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih ya Bu. Rasa apa ya? Bukan rasa dicintai, jadi rasa klik dengan teman. Rasa frekuensi ya. Jadi itu akan menimbulkan yang namanya identitas diri gitu kan ya. Seperti itu. Terlepas dari itu yang namanya kita manusia ya, sebagai insan kita harus sering-sering sharing, sering-sering belajar, sering-sering membuka pergaulan dengan yang lain seperti itu untuk menciptakan identitas yang lebih baik. Ya. Toleransi itu menyesuaikan diri ya. Dari dalam kondisi apapun, kalau dia dalam kondisi senang ya kita senang, kalau sedih kita ikut sedih, itu toleransi. Jadi menyesuaikan bagaimana kondisi itu sendiri. Kita aja secara singkat lah. Oke, ada lagi? Saya berarti tidak ramai dunia ini Bu Yayan ya. Kemudian tidak ada tidak menarik, tidak ada yang hitam, tidak ada yang apa gitu ya. Berarti sama mah, kalau menurut saya mah tidak ramai gitu. Toleransi itu saling memberi pengertian, pemahaman. Tidak usah mengikuti, tapi saling menghargai masing-masing jalan menurut keyakinan masing-masing. Contoh dalam agama gitu, ada lakum dinukum waliyatin. Agama kamu untuk kamu, agama saya untuk saya. Tidak saling menghina, tidak saling mencaci, masing-masing menjalankan pada prinsipnya. Itu toleransi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sebenarnya yang ada di pikiran saya tadi apa yang dijawab Bu Dwi, intinya toleransi itu menghargai di sini, menghargai dalam segala bidang, baik menghargai dari karya seni, menghargai dari karya orang lain yang tadi sudah dikatakan memang benar, meskipun misalnya seni tidak senang dengan hasil seni itu, tetapi kita berusaha untuk bertoleransi dan menghargainya. Siapa tahu dengan kita menghargai, kita akan mendapat ilmu dari apa yang kita hargai tadi. Itu mungkin hanya itu saja. Jadi intinya menghargai, toleransi itu menghargai dari berbagai segi atau aspek atau bidang. Terima kasih. Terima kasih. Toleransi menurut saya itu menghargai, kemudian baik menghargai pendapat orang lain, menghargai karya orang lain, menghargai tindakan orang lain ya, kemudian menghormati semua apa yang dilakukan orang lain, pendapat orang lain, karya orang lain, walaupun kita tidak suka tapi kita tetap menghormati apapun itu. Kemudian memberi kesempatan untuk berpendapat juga toleransi, memberi kesempatan orang untuk menghasilkan karya. Mungkin kita tidak cocok ya dengan karya mereka, tapi kita tetap memberikan kesempatan. Silakan untuk berkreasi, silakan untuk menjalankan ibadah misalnya gitu, walaupun agamanya tidak sama dengan kita, itu juga toleransi. Intinya apapun yang dilakukan oleh orang lain, walaupun kita tidak sependapat dengan kita, tidak sepaham dengan kita, kita memberikan toleransi itu untuk menghargai dan menghormati, memberikan kesempatan kepada orang lain. Gitu. Ini Bu, pelangi itu indah karena beragam maknanya. Jadi kalau nggak beragam berarti kan
monoton, jadi keindahannya tidak nampak gitu. Jadi kalau misalnya penduduk dunia seragam seperti itu, sudah pasti misalnya dari satu segi aja adat misalnya. Kalau adatnya sama, otomatis yang memerlukan adat itu kan akan sulit ditemukan karena semua menggunakan kan gitu ya. Jadi yang ada saya pikir justru sulit bagi masyarakat itu sendiri karena kebutuhan yang sama itu semua membutuhkan kan gitu. Maka setiap hasil bumi misalnya yang dibutuhkan ini semua penduduk membutuhkan itu, lalu yang lain kurang seperti itu. Sama dengan misalnya kalau wajah misalnya semuanya putih, bagaimana kita bisa menikmati warna coklat karena kalau yang kita lihat itu hanya putih saja. Lalu kita lihat banyak orang bule yang putih sekarang justru suka dengan kulit yang eksotik. Itu karena mereka bosan mungkin dengan warna putih. Jadi saya pikir keragaman itu justru membuat kita semakin kaya dengan pengalaman, kaya dengan nilai-nilai seni gitu ya. Jadi bukan hanya kebutuhan pokok saja, kebutuhan yang lain pun saya pikir karena berbeda itu maka semua akan kebagian gitu. Karena dunia ini kan Allah sudah menciptakan dunia yang berbeda gitu, dari hasil bumi segala macam, dan manusia itu sudah kebutuhannya juga berbeda. Kalau semuanya kebutuhannya sama, maka mungkin salah satu ya, artinya kalau dilihat dari pendapat saya gitu ya, dilihat dari segi agama yang saya anut, itu juga banyak ya perbedaan yang hal-hal dalam hal ibadah ya, itu juga disebut toleransi ya, ada perbedaan dalam gerakan-gerakan sholat misalnya ya, atau pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh para ulama, nah itu juga toleransi, harus saling menghargai, saling menghormati. Kalau secara umum apa yang telah disampaikan oleh Ibu Dwi itu juga sama dengan toleransi. Dan itu saja menurut saya. Kalau terakhir kalau dilihat dari segi agama itu, kalau dalam hal ibadah itu dia untuk dia, saya untuk saya. Agamamu adalah cukupmu, agamaku adalah agamaku. Amalanku adalah hukummu dan amalmu adalah hukummu. Jadi tidak bisa dipaksakan kalau pendapat kita supaya dihargai orang lain. Jadi itu artinya saling menghargai dan saling menghormati pendapat apa yang kita sampaikan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ternyata yang disampaikan bahwa memang Tuhan menciptakan itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah agar saling mengenal. Kemudian dari logika, kalau seandainya di dunia ini tidak ada perbedaan, maka perbedaan itu adalah justru menjadikan manusia ini menjadi sebuah komunitas yang dinamis ya, dinamis. Tidak akan ada orang miskin kalau tidak ada orang yang kaya, tidak akan ada orang kaya sebaliknya kalau tidak ada orang miskin. Jadi memang itu adalah salah satu persyaratan bahwa di dunia itu memang harus berpasangan. Demikian juga dengan keragaman budaya, keragaman kepercayaan, warna kulit, kemudian jenis-jenis kegiatan tradisional itu merupakan satu kekayaan justru. Nah, dan di situ terdapat di antara keberagaman itu terdapat satu yang membuat dunia ini semakin berubah, tidak statis gitu ya. Mungkin kita bisa saling memenuhi satu sama lain. Tidak akan laku yang namanya satu usaha yang fungsinya untuk merubah postur wanita yang rambutnya lurus menjadi keriting, atau sebaliknya yang keriting tidak menjadi lurus. Nah, di situ terdapat makna bahwa memang keberagaman itu
satu syarat dibutuhkan di dalam kehidupan. Karena di antara kekurangan itu terdapat ada kelebihan, dan di dalam kelebihan terdapat kekurangan. Itu mungkin makna yang dalam. Artinya seseorang yang memiliki kulit hitam belum tentu dia memiliki kekurangan, karena orang putih pun bisa mencari keuntungan dari yang orang kulit hitam itu untuk menjual ini misalnya apa produk yang berupa lotion misalnya, kayak gitu ya. Sebaliknya orang-orang yang putih juga kadang-kadang suka aneh ya. Nah, kalau Michael Jackson misalnya dari hitam berubah menjadi putih, nah ada juga orang yang putih pengen kulitnya hitam. Nah, jadi situ ada, jadi pada prinsipnya kesimpulannya bahwa di dalam keberagaman itu terdapat satu satu kelebihan yang dapat dijadikan sebagai syarat untuk saling melengkapi. Artinya kita harus dinamis, tidak boleh statis. Itu terima kasih.